Yo, halo! Kali ini saya nemu sebuah perangkat atau gadget purbakala. Ya, ini dia Sharp Jet-Key 290 kedua. Jadi ini tuh sebuah electronic organizer yang katanya sih sempat populer di zamannya. Mungkin sekitar 20-an tahun yang lalu atau bahkan lebih. Dan saya dapetin ini lewat toko Pak Edi dengan kondisi yang masih baru, belum pernah dibuka sama sekali. Harganya itu cuma 50 ribuan, murah banget kan artefak yang satu ini. Tapi jujur aja, saya belum tahu ini apaan. Jadi nggak usah makin lamain, mending langsung aja di unboxing. Dibuka pelan-pelan ya, lumayan nih buat tempatnya lagi. Kayaknya sih ini nggak bisa pakai cara halus nih. Susah banget, keras. Nah, akhirnya bisa dibuka dan dikeluarin nih. Oke, jadi di dalamnya pertama ada unitnya. Ditaruh dulu. Lanjut, dapet disk. Ini software CD-ROM, mungkin driver atau pendukung buat sinkronisasi ke PC gitu. Terus ada operation manual yang berbahasa Inggris. Tapi di luarnya ini ada lagi kertas manual yang bahasa Indonesianya. Dan ini dapat kabel PC Link yang mungkin agak aneh nih. Soalnya ini kayak jack audio, tapi yang ini semacam port serial gitu ya. Udah, nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari Sharp Jet-Key 290 kedua. Lanjut, cek unitnya. Walah, ternyata ini tempelan ya, jadi bisa dikletek ae. Nah, untuk penampakannya itu kayak gini. Sekilas mirip-mirip sama personal digital assistant atau PDA. Tapi ini tuh kerasa lebih compact, ringan, dan sederhana banget. Bungkusnya aja tadi kayak mainan gitu ya. Tapi bahannya ini emang plastik, finishing doff, dan kerasanya itu mirip-mirip kayak kalkulator. Untuk di bagian depannya ini ada layar sekitar 2 inch. Di sini ada semacam icon-icon menunya mungkin, dan di sini ada nama-nama hari. Tapi ini kondisi layarnya belum nyala ya. Terus di atasnya ini ada tulisan Sharp Jet-Key 290 kedua PC Scenes. Bawahnya ada tombol-tombol buat ngatur backlight, previews, ada navigasinya, enter, tombol on-off, dan next. Cukup simple ya. Untuk sisi kanannya, ini nggak ada apa-apa, bawahnya juga sama. Kalau di sisi kiri ada port buat scenes ke PC tadi, dan sisi atasnya ini ada yang nyempelit, yaitu stylusnya, yang modelnya kayak gini, full plastik. Oh iya, di sini kayak ada semacam engsel buat apaan ya? Oh, ternyata ini tuh bisa buat cover layarnya. Biar ketutup gitu, ada tulisan Sharp dan garis-garis kayak gini. Kalau di bagian belakangnya ini ada keterangan bla bla bla, ada tombol reset yang dicolok, dan ini ada tempat buat baterainya. Coba dibuka. Nah, baterainya ada dua, yang satu buat operation, dan satunya lagi buat backlight dan operation. Ini jenis baterainya kancing gitu, CR2032. Semoga masih bisa dipakai nih baterainya. Oke, coba dinyalain. Kalau saya cek di panduannya itu, lepasin plastik penghalang baterainya tadi, colok lubang reset ini, dan tekan tombol on. Semoga bisa nyala. Bunyi. Tapi kok nggak ada tampilan apa-apa ya di layarnya? Tapi kalau dipencet-pencet masih respon nih, bunyi gitu. Dan sebenarnya ada sedikit tampilan gitu sih di layarnya, tapi nggak jelas ya. Apa baterainya udah lemah nih? Penasaran, Berlama-lama kemudian. Oke, jadi ini saya sampai beli lagi baterainya yang baru dengan tipe bahkan merek yang sama, Panasonic. Coba diganti aja nih keduanya. Takutnya emang sekarat kan, udah puluhan tahun. Nah, coba ulangin lagi. Semoga kali ini bisa nyala normal. Dan ternyata sama aja sih. Di layarnya ini sebenarnya muncul tampilan, tapi kayak udah ngacak. Jadi mungkin cuma beberapa titik yang muncul tampilan gitu. By the way, layarnya ini berjenis monokrom ya. Belum ada warnanya, mirip-mirip kayak di kalkulator gitulah. Nah, perbedaannya setelah ganti baterai itu suaranya jadi makin kenceng nih. Saya udah pencet-pencet tombol dan sentuh-sentuh pakai stylusnya, ini nggak ngaruh. Saya udah baca-baca panduannya juga, takutnya ada yang salah gitu kan. Tapi ya tetap aja hasilnya begini. Ya kemungkinan emang ini ada kerusakan di hardware, terutama layarnya nih yang bermasalah. Rusak kemakan umur kali. Jadi ya sayang banget nggak bisa cobain si electronic organizer ini.
Sebenarnya bisa dimaklumin juga karena perangkat ini umurnya udah sekitar 20 tahun. Sub Jet-Ki 290 kedua ini dirilis sekitar tahun 2004 dengan kisaran harga 68 US dollar waktu itu, atau sekitar 600 sampai 800 ribuan rupiah. Setelah saya cari-cari infonya lebih lanjut, jadi electronic organizer itu semacam komputer kecil yang sederhana dengan beberapa fungsi layaknya catatan, macam buku alamat atau nomor telepon, schedule, memo, kalender, alarm, kalkulator, jam, konversi satuan, bahkan ada gamenya juga. Tapi tentunya dengan spek yang minim banget ya. Ini aja flash memorinya cuma 1 MB. Tapi ada fitur buat sinkronisasi atau pindahin datanya ke PC. Nah, selain SAP, ada merek lain juga yang bikin electronic organizer, macam Casio, Carse, Texas Instruments, Canon, Seiko, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin secara fitur ada mirip-miripnya sama PDA, tapi yang ini tuh menurut saya versi lebih sederhana dan lebih ekonomis juga. Soalnya PDA lebih mahal, lebih canggih dengan OS yang udah dibenamkan, dan fiturnya juga banyak. Bisa untuk produktivitas, nikmatin multimedia, bahkan bisa naikin gengsi juga. Mungkin kalau diibaratkan bedanya itu kayak smartphone dengan feature phone ya. Saya ngelihat electronic organizer ini malah lebih familiarnya sama kamus elektronik yang populer banget di zamannya, yaitu Alphalink. Soalnya secara model perangkat dan fitur-fiturnya itu sama, cuma ada tambahan kamus. Jadi walaupun saya nggak bisa nyoba langsung electronic organizer ini, karena kondisinya yang udah rusak, tapi sedikit banyaknya saya kebayang lah gimana tampilan, penggunaan, dan fungsinya. Nah, buat kalian yang pernah pakai perangkat semacam ini, boleh berbagi infonya di komentar ya. Pada masanya, electronic organizer itu udah terbilang canggih, dan untuk para pekerja kantoran atau pembisnis gitu, beberapa fiturnya sangat membantu. Tapi kalau untuk sekarang, emang udah punah nih. Udah jadi satu di smartphone, dan fungsi organizer itu udah menjadi sebuah aplikasi. Lebih canggih, lebih interaktif, dan lebih mudah. Nah, kalau beli ini sekarang, berasa kayak beli sampah elektronik ya. Tapi sebagian orang mungkin bisa jadi barang koleksi, atau untuk nostalgia. Dengan harga yang menurut saya termasuk murah, dan kondisi fisik yang masih sangat oke, karena kondisinya baru. Jadi ya sesuaikan kebutuhan, jangan disamakan, apalagi dipaksakan. Oke, jadi itulah perangkat atau gadget legend di zamannya, yaitu electronic organizer dari Sub Jet-Ki 290 kedua. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.